Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang motivasi ya, bagaimana motivasi itu mempengaruhi pembelajaran dan perilaku seseorang ketika dia belajar gitu. Sebelum kita mengeksplorasi motivasi lebih jauh, maka kita tentunya akan mendefinisikan apa itu motivasi gitu. Apa itu motivasi? Kalau misalkan kita lihat dari asal bahasa Latinnya, itu berasal dari kata mover atau to move ya, yang artinya bergerak. Jadi motivasi itu adalah proses untuk mendorong dan mempertahankan aktivitas pencapaian tujuan ya. Jadi motivasi ini lebih dilihat sebagai proses daripada sebuah hasil. Sebagai proses, tentunya motivasi tidak bisa dilihat secara langsung, tapi bisa ditafsirkan dari perilaku-perilaku yang muncul gitu. Misalkan pemilihan tugas, usaha, presensi, dan juga ungkapan kata. Itu menurut Vincent dan Sang 1996. Dan motivasi itu juga bisa diartikan keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan ia melakukan tindakan gitu. Jadi dia punya daya dorong dalam mencapai sebuah tujuan gitu ya. Jadi ketika kita punya tujuan, maka motivasi inilah yang menjadi daya pendorong dan mengarahkan tindakan kita untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi orang biasanya bertindak karena suatu alasan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ketika kita punya keinginan, kebutuhan atau hasrat dan semuanya itu ya, itu dalam proses mencapai tujuan, maka itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi meliputi aktivitas mental dan fisik. Apa saja aktivitas mental? Aktivitas fisik mental ini antara lain, misalkan fisik itu meliputi usaha ya. Jadi misalkan nih kita sebagai mahasiswa ingin memiliki goals itu, yaitu misalnya semester ini mendapatkan IPK 3,5 gitu. Nah, aktivitas fisik yang mencerminkan kalau kita memiliki motivasi apa saja itu, salah satu contohnya misalkan kita punya usaha untuk bisa mencapai nilai 80 gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk motivasi gitu. Kemudian juga komitmen pada tugas-tugas yang diberikan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu juga termasuk bahwa kita memiliki motivasi untuk mencapai goal kita gitu. Aktivitas mental contohnya seperti ketika kita membuat perencanaan ya, misalnya jadwal belajar gitu. Untuk mendapatkan IPK 3,5 tentunya butuh perencanaan gitu. Perlu pengorganisasian juga dalam aktivitas-aktivitas kita gitu. Bagaimana caranya kita bisa membagi waktu misalkan dengan organisasi dan belajar gitu untuk mencapai IPK 3,5 tadi. Itu salah satu contoh ya bentuk motivasi dalam aktivitas mental. Intinya sih motivasi itu yaitu daya dorong psikologis yang membuat kita bergerak ya, yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana motivasi itu bisa mempengaruhi belajar dan juga berperilaku ya. Nah, tentunya motivasi ini akan sangat berpengaruh sekali pada proses belajar kita dan juga pada perilaku dalam proses belajar itu ya. Karena motivasi ini kan adalah sesuatu yang menghidupkan, mengarahkan dan juga mempertahankan perilaku gitu. Motivasi membuat siswa bergerak, kemudian juga membuat mereka menempatkan diri mereka dalam suatu arah tertentu dan menjaga mereka agar terus bergerak ya. Tadi juga ada ilustrasi kasusnya Anya ya, itu bisa dilihat bagaimana motivasi dalam diri Anya gitu. Nah, ini ada beberapa pengaruh motivasi terhadap pembelajaran dan
perilaku siswa ya, yang bisa kita rangkum dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 ini ya, 6 perilaku motivasi ini yang pada akhirnya akan menghasilkan performance yang baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan goal directed behavior? Yaitu motivasi itu mengarahkan perilaku individu mencapai tujuan yang pasti. Jadi ketika kita memiliki motivasi, maka kita akan menjadi lebih terarah ya. Dalam teorinya kognitif sosial itu menyatakan bahwa orang-orang yang menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri dan mengarahkan perilaku mereka, maka mereka akan bisa dikatakan memiliki motivasi gitu. Motivasi menentukan tujuan-tujuan spesifik yang menjadi arah usaha bagi siswa. Jadi motivasi mempengaruhi pilihan yang dibuat siswa. Misalnya nih, apakah ia akan menyenangi ketika dia memilih mata pelajaran di kelas fisika, di kelas seni, apakah dia akan menghabiskan malam hari untuk menyelesaikan tugas-tugas PR yang sulit atau bermain video game dengan teman-temannya gitu ya. Jadi itu contoh bahwa tujuan itu akan mengarahkan perilaku kita. Kemudian effort dan energi, yaitu di sini bisa dikatakan motivasi itu bisa menaikkan level energi dan aktivitas seseorang. Jadi motivasi ini meningkatkan jumlah usaha dan energi yang dikeluarkan individu, yang dalam hal ini siswa, di berbagai aktivitas yang secara langsung itu berkaitan dengan kebutuhan dan juga tujuan mereka ya. Jadi motivasi di sini akan menentukan apakah mereka mengejar suatu tugas dengan antusias dan sepenuh hati atau hanya malas-malasan gitu. Jadi ketika kita memasukkan motivasi ke dalam suatu proses pembelajaran atau suatu proses perkuliahan ya, itu pastinya akan ada usaha dan juga energi untuk bisa mencapai tujuan kita dalam proses pembelajaran itu atau perkuliahan itu. Kemudian yang ketiga, initiation dan persistency of activities ya. Di sini artinya motivasi itu akan meningkatkan prakarsa atau inisiasi tadi, dan juga kegigihan ya. Jadi persistensi itu kegigihan atau ketekunan terhadap berbagai aktivitas. Jadi artinya di sini ketika kita memiliki motivasi, maka kita akan cenderung memulai suatu tugas yang benar-benar kita inginkan, dan kita juga akan lebih cenderung melanjutkan pekerjaan yang kita inginkan sampai kita menyelesaikannya, meskipun terkadang kita mungkin mengalami frustasi juga dengan tugas-tugas yang kita kerjakan gitu. Tapi secara umum motivasi itu akan meningkatkan waktu kita untuk mengerjakan tugas ya. Jadi dengan adanya motivasi itu tugas pasti akan selesai, walaupun mungkin dalam prosesnya kadang up and down gitu ya. Jadi suatu faktor penting ketika kita ingin pekerjaan kita selesai, yaitu masukkan motivasi itu. Ini faktor penting yang mempengaruhi pembelajaran dan juga pencapaian prestasi kita. Kemudian yang selanjutnya itu motivasi mempengaruhi proses kognitif ya. Kognitif di sini antara lain strategi belajar dan juga proses kognitif siswa atau individu. Yang mana motivasi ini akan mempengaruhi apa yang diperhatikan oleh siswa dan juga seberapa efektif mereka memproses apa yang mereka perhatikan itu. Misalkan tadi materi-materi yang diberikan ya. Misalnya para siswa yang termotivasi itu akan sering berusaha secara bersama-sama untuk benar-benar memahami materi di kelasnya. Ya, jadi mereka akan berusaha mempelajari materi-materi secara bermakna gitu. Mereka akan menemukan gimana sih caranya untuk bisa mudah menangkap materi dalam kelas. Mereka akan menemukan gimana caranya cara yang efektif untuk mereka bisa belajar dan memahami materi yang dalam kelas. Jadi ya mereka punya usaha gitu untuk bisa mencapai tujuan mereka ketika mereka memasukkan motivasi tersebut. Kemudian selanjutnya reinforcing consequence ya.
yaitu menentukan konsekuensi apa yang akan menjadi penguat. Jadi di sini maksudnya motivasi itu akan menentukan konsekuensi mana yang memberi penguatan dan menghukum gitu. Jadi semakin besar motivasi seorang siswa, katakanlah seperti itu, untuk mencapai tujuan atau katakanlah kesuksesan akademik yang dia targetkan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk bangga terhadap nilai yang mereka peroleh atau kecewa dengan nilai rendah yang mereka peroleh. Jadi semakin besar keinginan siswa untuk diterima dan dihargai oleh teman-temannya, maka mereka juga akan semakin menghargai keanggotaan dalam kelompok tersebut dan akan sangat sedih dengan ejekan teman-teman dalam kelompok tersebut. Jadi bagi seorang siswa itu yang tidak tertarik misalkan dengan filsafat gitu ya katakanlah, atau tidak tertarik dengan seni, itu bukan masalah besar. Namun bagi seorang remaja yang kehidupannya berputar di sekitar sepak bola, maka masuk tim atau tidak mungkin masuk tim itu merupakan konsekuensi yang sangat penting baginya. Kemudian motivasi inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan performa kita ya, karena pengaruh-pengaruh lain yang baru diidentifikasi itu perilaku yang terarah pada tujuan, usaha, dan energi. Seperti yang mungkin telah kita duga, siswa yang paling termotivasi untuk belajar dan unggul di berbagai aktivitas cenderung menjadi siswa yang paling sukses ya mencapai tujuannya gitu. Sebaliknya, siswa yang tidak begitu tertarik dalam prestasi akademik paling beresiko putus sekolah sebelum mereka lulus.